Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fionita Dia dengan NIM 254 dan teman saya Shirley Ziadatul dengan NIM 345. Kami di sini akan membahas terkait makalah kami yang berjudul Types of Waste Identification Using the SPM Method atau identifikasi macam jenis sampah dengan metode SPM. Kemudian dilanjutkan dengan latar belakang yang diteruskan oleh teman saya. Oke, untuk latar belakang, karena sampah merupakan permasalahan yang patut kita perhatikan, karena setiap manusia itu pasti akan menghasilkan sampah, dan volume sampah terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dan seiring dengan penambahan jumlah manusia. Jumlah penduduk yang terus bertambah juga berkontribusi pada peningkatan volume sampah di Indonesia. Jadi, permasalahan sampah di Indonesia semakin mendesak karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi dari dampak negatif sampah adalah dengan mendaur ulang. Namun, untuk melakukan daur ulang yang efektif, penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang dihasilkan. Kami di sini akan memberikan kontribusi mengenai permasalahan sampah dengan melalui metode SPM. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama yaitu pengurangan pencemaran lingkungan. Dengan mengelompokkan sampah menjadi beberapa kategori, kita dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan yang kedua yaitu efisiensi pengelolaan sampah. Identifikasi jenis sampah memungkinkan pengelolaan sampah menjadi lebih efisien. Pihak berwenang dapat merencanakan sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah dengan lebih baik berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi daur ulang, yaitu dengan mengidentifikasi jenis sampah secara akurat dan dapat memastikan bahwa sampah-sampah yang dapat didaur ulang benar-benar dipisahkan dan diolah dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan metode. Metode yang digunakan yaitu PCA atau Principal Component Analysis, teknik statistik yang digunakan untuk mengurangi dimensi dari suatu dataset sambil mempertahankan sebanyak mungkin variansi yang ada dalam dataset. Dengan tujuan untuk menyederhanakan dataset yang kompleks dengan banyak variabel menjadi dataset yang lebih sederhana dengan lebih sedikit variabel tanpa kehilangan informasi penting. Dan metode yang kedua menggunakan klasifikasi SVM, yaitu Support Vector Machine, yang merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan dengan tujuan menemukan hyperline optimal yang memisahkan dua kelas data dalam ruang fitur sedemikian rupa sehingga margin antara hyperlink dan titik terdekat dari masing-masing kelas maksimum. Kemudian dilanjut dengan flowchart. Langkah yang pertama yaitu input image atau memasukkan gambar sampah yang akan diidentifikasi. Kemudian dilanjut dengan proses pre-processing yaitu remove background dan normalisasi. Kemudian lanjut dengan langkah image splitting dengan melakukan pemisahan test and train, dan dilanjutkan dengan langkah ekstraksi fitur menggunakan metode PCA, dan dilanjutkan dengan klasifikasi menggunakan metode SVM, dan dilanjutkan dengan langkah prediction untuk memisahkan antara besi, plastik, kertas, dan kardus. Dan kemudian langkah terakhir yaitu performa analisis, yaitu akurasi. Kemudian dilanjut dengan pre-processing. Untuk pre-processing sendiri, pada tahap ini kita menggunakan dengan remove background. Jadi untuk data-data image yang kita masukkan akan di remove backgroundnya seperti pada gambar di bawah. Nah, pada tahap awal dalam analisis gambar, jadi pada tahap awal dalam analisis gambar atau pengembangan model dalam pembelajaran mesin, kita membutuhkan preprocessing data gambar untuk langkah yang
karena langkah tersebut adalah langkah yang sangat krusial, yaitu yang tidak dapat diabaikan. Nah, proses ini bertujuan untuk mempersiapkan data sebelum digunakan dalam pelatihan model, yang mana kualitas data itu akan mempengaruhi performa dari model pembelajaran mesin yang kita gunakan. Yang saat ini yang kita gunakan adalah SVM. Nah, tanpa adanya pre-processing yang tepat, model tidak akan dapat mempelajari pola yang relevan atau malah belajar dari noise yang ada pada data. Oleh karena itu, kita menggunakan preprocessing gambar seperti penghapusan latar belakang dan juga normalisasi ukuran gambar atau deteksi fitur untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas tinggi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh View. Baik, saya lanjutkan untuk hasil dan pembahasan. Klasifikasi jenis material menggunakan support vektor mesin atau SVM dengan kernel radial basis function atau RBF untuk meningkatkan performa model. Dilakukan pre-processing berupa penghapusan latar belakang dan deteksi tepi pada gambar sebelum diekstraksi fiturnya. Tujuan dari pre-processing ini adalah untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan mempertajam fitur utama dari objek yang akan diklasifikasikan. Evaluasi model dilakukan dengan menggunakan metrik precision, recall, dan F1 score, dan confusion matrix untuk memahami bagaimana model dalam mengklasifikasikan tiga jenis material, yaitu besi, kertas, atau kardus, dan plastik. Kemudian dilanjutkan untuk kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan dari makalah yang kita buat ini, jadi penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara metode Principal Component Analysis atau PCA dan juga Support Vector Machine ini dapat digunakan dalam mengidentifikasi jenis sampah dengan menggunakan citra gambar. PCA secara efektif dapat dalam mengurangi dimensi dataset dan mempertahankan informasi penting untuk analisis lebih lanjut. Sedangkan SVM berfungsi untuk mengklasifikasikan dengan baik meskipun data bersifat nonlinear dan berdimensi tinggi. Nah, pendekatan yang telah dilakukan dengan metode PCA dan SVM ini memiliki potensi yang signifikan dalam klasifikasi jenis sampah. Untuk yang kita lakukan saat ini adalah untuk mengklasifikasikan sampah jenis besi, plastik, kertas maupun kardus. Nah, hasil eksperimen menunjukkan adanya tantangan besar dalam akurasi model. Itu model SVM ini mengalami kesulitan dalam klasifikasi kelas besi dan plastik secara akurat. Nah, untuk akurasi keseluruhan model adalah 51% yang menunjukkan bahwa meskipun ada potensi, model ini masih perlu perbaikan lebih lanjut, terutama dalam mengatasi ketidakseimbangan kelas dan meningkatkan kemampuan klasifikasi untuk kelas-kelas yang kurang terwakili. Mungkin cukup sekian dari kami, makalah yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.